Mereka seringkali mencampur aduk antara cinta kasih sejati dengan kehangatan dan kemesraan. Padahal kita tahu tidak selalu suami istri itu bisa hangat, bisa mesra. Karena kadang-kadang ada perselisihan, perbedaan pendapat. Tetapi kalau ada cinta kasih, semuanya itu dapat diatasi. Saya dilahirkan di Pati, meskipun sebetulnya ibu saya hamil sudah di kota lain, di Boyolali. Bapak dulu menjadi guru negeri di Boyolali, tetapi kondisi politik zaman Belanda mau datang, itu tidak memungkinkan Bapak tetap berkarya di sana. Maka Bapak mendapat utusan dari Keuskupan untuk merintis sekolah dasar dan kemudian sekolah lanjutan di Pati, khusus untuk orang-orang Katolik. Maka bapak saya mulai berkarya di sana, dan di sana juga saya dilahirkan. Waktu itu konon bapak ibu belum mempunyai rumah sendiri, sehingga saya lahir di sebuah hotel karena belum punya rumah, jadi masih menginap di sana sini. Saya sudah punya 2 kakak yang lahir di Boyolali. Kemudian setelah itu 5 adik saya semua lahir di Pati. Nah, karena kami ber8 anak dan bapak saya hanya seorang guru SMP, tentu saja kondisi ekonomi kami sangat pas-pasan. Jadi gaji bapak harus dibagi cukup untuk 10 orang dalam 1 bulan. Kita bisa membayangkan bahwa kondisi itu pasti kondisi yang mepet sekali. Tetapi syukurlah keluarga kami mempunyai semboyan, yaitu kakak membiayai adik. Jadi agak cepat ketika kakak-kakak saya itu sudah mulai lulus SMA, mereka mencari pekerjaan supaya dapat ikut membiayai adik-adik yang kecil. Begitu juga adik-adik saya setelah dewasa dan bekerja, menyisakan sebagian uang untuk pendidikan adik-adik mereka. Saya juga heran mengapa saya kelas 5 SD sudah kepingin menjadi imam, sehingga lulus SD masuk ke seminari. Ya, sekarang saya nggak bisa membayangkan apa yang sebetulnya saya pahami waktu itu mengenai imam. Mengapa saya sudah kepingin menjadi imam? Ya, dan itu menjadi pertanyaan bagi banyak teman, bagi banyak tetangga, mengapa kamu mau menjadi romo? Ya, padahal kamu kan masih kelas 5 SD. Ya. Tapi saya ingat, saya punya keyakinan bahwa itulah satu-satunya cita-cita saya waktu itu. Dan begitu masuk seminari, tidak pernah ada keinginan untuk keluar. Dan syukurlah tidak pernah dianjurkan untuk keluar. Jadi saya berusaha setia menjalani cita-cita sampai hari ini. Waktu pendidikan di Seminari Magelang, SMP dan SMA, ada macam-macam klub atau kelompok di dalam seminari. Ada kelompok mengarang, ada kelompok bertani, ada kelompok bertukang, ada kelompok musik. Saya waktu itu mendaftarkan diri menjadi anggota kelompok karang mengarang. Jadi sejak SMP dan SMA kami sudah biasa menulis artikel. Waktu itu kami menjadi penulis tetap untuk kalender obor. Waktu itu tiap minggu ada 1 halaman dan di belakangnya ada karangan singkat, renungan singkat untuk pembaca. Pengisinya adalah para anggota karang mengarang Seminari Magelang. Jadi waktu SMP, tulisan-tulisan kami sudah biasa dibaca orang lewat kalender tersebut. Saya masih ingat waktu SMA Seminari ada lomba mengarang. Saya waktu itu sudah menulis mengenai Konsili Vatikan II yang sedang terjadi. Dan di luar dugaan saya, ternyata saya mendapat juara 1, hadiah juara 1 untuk karang mengarang.
Sejak itu saya merasa bahwa saya punya panggilan untuk menulis. Sehingga ketika menjadi dosen, saya juga sudah menulis buku-buku yang saya sampaikan dalam pengajaran. Jadi saya tidak menulis diktat, tetapi menerbitkan buku untuk para mahasiswa. Setelah pensiun, saya lebih bebas lagi membaca dan menulis. Tidak hanya di bidang teologi moral yang saya ampu. Kebetulan saya punya minat di bidang kitab suci dan di bidang ajaran gereja. Saya membaca buku, mengajarkannya secara singkat-singkat, dan pada akhir tahun saya menyusun kembali apa yang tadi saya tulis, siap untuk diterbitkan atau dicetak. Sejak itu saya setiap tahun entah menerbitkan, entah mencetak satu buku. Saya dulu masuk seminari setelah lulus SD. Sebab kelas 5 SD saya sudah ingin menjadi imam. Jadi sesudah lulus SD, saya masuk SMP dan SMA seminari di Mertoyudan. Seharusnya 7 tahun, tetapi karena ada kebijakan pemerintah diundur setengah tahun, ya, sehingga menjadi 7,5 tahun. Setelah itu saya memilih kongregasi MSF, Misionaris Keluarga Kudus. Di sana saya juga mendapat pendidikan 7,5 tahun. Baru ditabiskan menjadi imam hampir 50 tahun yang lalu. Setelah itu saya ditugaskan di paroki hanya 1 tahun di Paroki Bintaran, Jogja. Lalu belajar lagi untuk doktor di bidang teologi moral. Saya belajar setengah tahun di Inggris untuk belajar bahasa Inggris dengan lebih baik. Lalu 4 tahun untuk mencapai gelar doktorat di bidang teologi moral di Roma. Setelah itu saya masih 1 tahun di Jerman untuk mencari wawasan lain mengenai teologi moral maupun teologi pastoral di sana. Sejak itu tahun 1984 saya mulai menjadi dosen teologi moral di Kendungan, Yogyakarta. Dan itu saya jalani selama 30 tahun tepat. Pada usia 1965, saya pensiun sebagai dosen, lalu mulai mengajar kaum awam di beberapa paroki dan kursus-kursus. Setelah itu 3 tahun terakhir, saya berkarya di paroki Semarang Indah di Semarang. Saya juga pernah dipinjam selama 4 tahun di Semarang, menjadi rektor di Unika Sugio Pranoto Semarang. Waktu itu saya jalani sambil tetap menjadi dosen teologi di Jogja. Jadi setiap minggu saya pulang ke Jogja untuk mengajar, lalu kembali lagi ke Semarang untuk memimpin Universitas Katolik yang sekarang namanya SCU, Sugio Pranoto Catholic University. Ya, banyak pasangan suami istri yang tidak sungguh saling mengenal. Mereka memang berpacaran, tetapi waktu berpacaran mereka hanya menunjukkan hal-hal yang positif, ya, performa yang utama, sehingga tidak saling mengenal sampai kekurangan-kekurangannya, emosi-emosinya. Sehingga ketika mereka menikah, baru mereka saling mengenal satu sama lain. Terutama kalau yang satu misalnya marah, yang satu kecewa, yang satu tidak setuju, salah cara menanggapinya. Jadi mereka kurang mengendalikan diri, kurang mampu berkorban untuk pasangan. Jadi egoisme masing-masing itulah halangan utama relasi suami istri yang sesungguhnya. Yang kedua, mereka kan belum pernah mempunyai anak. Maka mereka tidak siap sungguh-sungguh mendidik anak, tidak setia pada janji-janji mereka pada waktu mereka menikah, yaitu untuk membaptis dan untuk mendidik anak-anak secara Katolik.
Banyak yang tidak memberi contoh, misalnya ikut Ekaristi pada hari Minggu, pada hari raya. Ya, anak-anak tidak mau diperintah untuk ikut Ekaristi kalau orang tua pun tidak memberi contoh dulu. Kalau mereka sendiri tidak datang ke gereja, ya bagaimana mungkin anak-anak mau ke gereja pada hari Minggu atau pada hari raya. Ya, itulah sebabnya gereja di banyak tempat mewartakan ya dan mengiklankan yang namanya parenting class, ya, kelas menjadi orang tua, memberi ya, prinsip-prinsip utama mendidik anak itu bagaimana. Pertama-tama adalah dengan cinta kasih dan ketulusan, keikhlasan. Ya, hanya kalau orang tua itu sungguh ikhlas, sungguh tulus dalam mencintai anak-anak, mereka mampu mendidik anak-anak dengan baik. Jadi bukan karena ketakutan anak-anak itu taat pada orang tua, tetapi karena memang orang tua memberi teladan, memberi contoh yang nyata, ya, sehingga mereka itu meniru orang tua. Jadi melalui meniru baru kemudian menjalankan karena penghayatan mereka sendiri. Itu yang paling pokok dalam pendidikan anak, yaitu cinta kasih yang sesungguhnya dan contoh atau teladan orang tua. Ya, tidak cukup nasihat dengan kata-kata, ya, dengan kata-kata yang muluk-muluk, ya, dengan contoh-contoh yang asing orang lain, ya, padahal orang tua sendiri tidak memberi contoh yang nyata. Ya, paling jelas itu dalam menghayati iman Kristiani. Misalnya dengan ikut Ekaristi pada hari Minggu dan hari-hari raya, syukur-syukur pada hari-hari biasa kadang-kadang juga ikut Ekaristi. Sehingga mereka mampu menghayati Ekaristi dengan hati yang ikhlas, bukan karena kewajiban, tetapi karena keinginan pribadi mereka. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang digambarkan di dalam ajaran-ajaran gereja. Yang pertama, harus dimulai dengan pernikahan yang sah dan sekaligus sakramen. Jadi jangan sampai orang-orang Katolik misalnya menikah di luar gereja. Harus berusaha menikah di dalam gereja. Dan kalau bisa dengan sesama orang Katolik. Atau minimal dengan orang dari gereja lain tetapi juga dibaptis secara sah. Sehingga perkawinan mereka itu merupakan sebuah sakramen. Setelah itu, perkawinan sebagai sakramen itu harus dihayati sebagai sakramen, yaitu sebagai lambang dan saluran rahmat. Inti pokok sakramen adalah lambang dan saluran rahmat. Jadi kalau orang menikah dengan sakramen perkawinan, harus berusaha menjadi lambang cinta kasih Allah kepada manusia, lambang cinta kasih Kristus kepada orang-orang yang mengikutinya. Itu berarti suami dan istri Katolik harus saling menyayangi seperti Kristus menyayangi umatnya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu setia kepada gereja, meskipun berulang-ulang gereja kurang setia kepadanya. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan kejahatan pun dibalas dengan kebaikan. Karena itu di dalam gereja, suami dan istri harus saling mengasihi seperti Kristus dan gereja saling mengasihi. Ya, terutama bagaimana Kristus mengasihi gereja. Kemudian kalau sudah punya anak, mereka harus meniru keluarga Kudus Nazaret. Di sana kita lihat bagaimana semua anggota keluarga mencari dan taat pada kehendak Allah. Buku-buku yang pertama saya tulis itu adalah buku-buku mengenai teologi moral. Karena dulu saya harus menjadi dosen teologi moral. Yang mendasar adalah soal dosa dan pertobatan. Di sana saya dijelaskan apa dosa itu, penyebabnya dan akibatnya. Kemudian pertobatan sebagai
cara mengatasi dosa tersebut. Kemudian mengenai perkawinan, karena saya dulu harus mengajar mengenai moral perkawinan. Saya tunjukkan bagaimana dalam sejarah gereja berubah-ubah dalam menegaskan masalah perkawinan Kristiani, baik hakikat maupun tujuan dan sifat-sifatnya. Setelah saya tidak menjadi dosen moral, saya lebih bebas menulis tentang hal-hal lain. Kebetulan saya mempunyai minat terhadap kitab suci dan ajaran gereja. Yang saya terbitkan misalnya yang sering dibaca, misalnya kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab para nabi, kitab Makabe, kitab Esra, kitab Nehemia, dan sebagainya. Setelah itu saya juga menulis mengenai magisterium, ajaran-ajaran gereja yang kami tulis bergerak mundur. Saya memperkenalkan dulu ajaran-ajaran gereja Paus Fransiskus, baru kemudian paus-paus sebelumnya seperti Paus Yohanes Paulus II, Paus Paulus, Paus Yohanes 23, dan seterusnya. Mengapa begitu? Karena saya ingin supaya umat tahu lebih dulu apa yang ditulis dan diajarkan oleh paus-paus yang masih menjabat atau baru saja menjabat. Jadi bergeraknya mundur, ya, bukan dari zaman-zaman awal-awal pertama. Setelah itu saya menulis mengenai hal-hal lain yang kiranya juga perlu diketahui. Misalnya mengenai moral tentang hidup dan kesehatan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Semua itu saya tulis sebagai hasil saya mengajar. Jadi saya memberi pengajaran, kursus-kursus mengenai hal-hal itu lebih dahulu. Baru setelah itu teks-teks yang ada saya susun kembali, siap menjadi sebuah buku yang nanti lebih gampang dimengerti karena sudah lebih dahulu dicoba di dalam kursus-kursus. Mother Teresa dari Kalkuta pernah mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak dipanggil untuk sukses, melainkan dipanggil untuk setia. Semboyan itu sangat cocok dengan pendapat saya pribadi dan pengalaman saya pribadi. Jadi, setia itu jauh lebih penting daripada sukses. Karena sukses itu sifatnya sementara. Kebanggaan yang ditimbulkan juga hanya sementara. Kita kadang-kadang bahkan tidak sukses sama sekali. Kita sering mengalami kegagalan dalam banyak hal. Maka yang lebih penting adalah setia. Terutama dalam hidup membiara dan hidup sebagai imam, saya kira kesetiaan itu jauh lebih penting daripada sukses. Ya, kita harus bersyukur kalau Tuhan memberi sukses. Tetapi kita harus lebih bersyukur kalau Tuhan memberi kita untuk setia. Setia menjadi imam, setia menjadi biarawan. Hal itu tidak mudah. Karena ada rasa bosan, ada rutinitas, hal yang sama berulang-ulang. Ya, tetapi kalau kita itu tetap berpegang pada kesetiaan sebagai keutamaan, kita akan merasakan kenikmatan tertentu. Ya, nikmat bahwa saya tetap boleh menjadi biarawan, nikmat bahwa saya boleh menjadi seorang imam. Itu jauh lebih penting dari berbagai sukses yang barangkali pernah kita alami dan kita dapatkan.